Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Permata Hati, dengan NIM 11820600091 dari semester 5C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak dalam mata kuliah biokimia. Maka dari itu, yuk cek video selengkapnya. Adapun fungsi dari lipid itu sendiri ialah komponen membran sel, pelindung dinding sel, penyekat panas atau insulator, sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, K, dan komponen hormon atau steroid. Adapun klasifikasi lipid, yang pertama adalah lemak. Yang dimaksud dengan lemak di sini ialah suatu ester dalam asam lemak dengan gliserol. Nah, gliserol ini ialah suatu trihidroksialkohol yang terdiri dari 3 atom karbon. Jadi setiap atom karbonnya mempunyai gugus OH. Nah, di sini kita mempunyai 3 atom karbon, lalu yang mengikat OH. Nah, di sini ada OH, OH, OH. Nah, ini yang dikatakan namanya gliserol. Nah, satu molekul gliserol ini dapat mengikat 1, 2, atau 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester yang disebut monogliserida atau trigliserida. Nah, seperti ini. Jadi, gliserol ini dapat mengikat 1 molekul asam lemak. Nah, yang ini dia. Sedangkan di gliserida, di sini ada gliserol, lalu mengikat 2 asam lemak. Sedangkan trigliserida ada struktur gliserol dan dia mengikat ketiga asam lemak ini. Sini asam lemak 1, 2, dan 3. Nah, ini yang disebut dengan trigliserida. Lanjut ke asam lemak. Nah, struktur dari asam lemak itu ada kepala dan ada ekor. Nah, jadi asam lemak itu struktur yang kepala itu bersifat hidrofobik, sedangkan yang ekor itu hidrofilik. Sehingga asam lemak dikatakan mempunyai sifat amfipatik. Nah, dalam asam lemak ini mempunyai 2 bagian. Yang pertama, lemak jenuh, dan yang kedua adalah lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh, dia hanya tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nah, kita lihat di sini. Di rangkap hidrokarbon ini tidak ada angkapnya. Tidak ada rangkap 2 gitu kan ya. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan lemak jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu dia mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Nah, di sini kita bisa lihat C rangkap 1, C rangkap 2, C rangkap 2. Nah, ini dia. Ini dia yang dikatakan dengan mempunyai rangkap 2. Seperti ini. Jadi, bisa kita bedakan mana yang lemak jenuh dan mana yang lemak tak jenuh dari rangkapnya. Begitu. Nah, jadi tuh asam lemak itu sering kali kita temui di alam, pada umumnya mempunyai jumlah karbon yang genap. Begitu.
Oke, sifat kimia dari asam lemak ini mengandung asam lemak yang ditentukan oleh panjang rantai hidrokarbonnya, kemudian derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbonnya, dan semakin panjang rantai asam lemak, itu semakin rendah kelarutannya di dalam air, dan juga semakin sedikit ikatan rangkapnya. Lanjut ke klasifikasi lipid yang kedua, yaitu fosfolipid, di mana lipid dapat mengandung gugus fosfat. Lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemaknya. Nah, penggunaan fosfogliserida adalah yang pertama sebagai komponen penyusun membran sel, yang kedua sebagai agen emulsi. Dinamakan fosfolipid ini dikarenakan mengandung fosfor. Disebut juga gliserol fosfatida karena senyawa induknya adalah asam gliserol fosfat. Nah, semua fosfogliserida ini adalah amfipatik atau gugus kepalanya polar dan ekornya nonpolar. Nah, ini dia. Langsung kita ke strukturnya. Mana yang dikatakan gugus kepala polar? Nah, di sini dia yang dikatakan gugus kepala polar. Karena nah ini dia menentukan karena X-nya di sini gitu. Kemudian ekor nonpolar. Yang dikatakan ekor nonpolar itu di sini, sebelah sini. Nah, kemudian merupakan komponen utama lipida membran atau terutama fosfogliserida. Jadi ngerti ya mana yang polar dan mana yang non polar. Jadi kita cirikan bahwasannya X di sini merupakan kepalanya. Dan yang terakhir ini adalah ekornya. Jadi kepala itu dinamakan polar dan yang ekornya dinamakan apolar. Lanjut kita ke trigliserida atau TAG. Nah, TAG ini merupakan lipida sederhana dan paling banyak mengandung asam lemak sebagai unit penyusun dan merupakan komponen utama lemak penyimpanan atau depot lemak hewan dan tumbuhan. Nah, TAG ini juga merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester. Jadi trigliserida ini gabungan dari gliserol dan asam lemak. Nah, jadi seperti inilah struktur dari trigliserida ini. Di sini gliserolnya, terus ada penambahan dari asam lemak. Jadi seperti ini strukturnya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir dalam struktur dan fungsi lipid ini, yaitu steroid. Nah, steroid ini terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu. 3 cincin mempunyai 6 karbon, 1 cincin mempunyai 5 karbon. Nah, steroid ini merupakan molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak itu sterol utama pada hewan, kolesterol dan lanosterol. Sterol pada tumbuhan adalah filosterol. Sterol terdiri dari gugus hidroksil alkohol pada atom C3 dan rantai alifatik bercabang 8 atau lebih pada atom C17. Nah, jadi steroid ini tuh
4 cincin yang saling bergabung. Nah, kita lihat di sini kan dia bergabung, tidak ada berpisah. Kemudian gugus hidroksilalkohilik pada atom C3. Di sini ada C3 yang bercabang 8 atau lebih pada atom C. 17 di sini. Nah, inilah struktur dari steroid itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang kedua, yaitu metabolisme lemak. Nah, dalam metabolisme lemak ini ada 2 macam. Yang pertama degradasi lipid dan yang kedua biosintesis lipid. Dimana yang pertama itu degradasi lipid adalah oksidasi asam lemak. Nah, di dalam degradasi lipid ini ada 2 tahapan atau ada 2 macam. Yang pertama pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Dan yang kedua yaitu beta oksidasi asam lemak. Untuk biosintesis lipid sendiri ini ada 4 macam. Yang pertama biosintesis asam lemak, yang kedua biosintesis triasilgliserol, yang ketiga biosintesis fosfolipid, dan yang terakhir itu ada biosintesis kolesterol dan steroid. Oke, lanjut kita ke prosesnya. Yang pertama itu biosintesis lipid. Nah, dalam pembentukan gliserofosfat dari gliserol yang berlangsung dalam hati dan ginjal. Pembentukan gliserofosfat dari dihidroksiaseton fosfat yang berlangsung dalam mukosa usus serta dalam jaringan adiposa. Kemudian gliserofosfat yang telah membentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfaditat. Nah, ini dia. Membentuk asam fosfaditat. Terjadi reaksi hidrolisis asam fosfaditat dengan fosfatase sebagai katalis dan menghasilkan suatu 1,2 digliserida. Nah, ini dia membentuk atau menghasilkan suatu 1,2 digliserida. Kemudian asilasi terhadap 1,2 digliserida ini merupakan tahap akhir. Jadi digliserida ini tuh merupakan tahapan terakhir yang akan karena molekul asil koenzim A ini akan terikat pada atom C nomor 3 sehingga nanti akan membentuk atau terbentuklah trigliserida. Nah, jadi untuk proses atau tahapan dari biosintesis lipid ini seperti ini gitu ya, dari gliserol diubah menjadi gliserofat, lalu nanti di hidroksi aseton fosfat, nah yang akan menghasilkan asam fosfatidat, lalu menghasilkan digliserida. Nah, dalam tahapan terakhir ini dan hasil akhirnya akan membentuk trigliserida. Itulah tahapan dari biosintesis lipid. Oke, dilanjut. Kita ambil sampel biosintesis fosfolipid. Pertama, 1,2 digliserida ini akan bereaksi dengan sitin difosfat kolin atau CDP kolin, akan menghasilkan fosfatidilkolin. Nah, ini dia. Jadi
suatu koma diglycerida ini nanti akan menghasilkan fosfatidilkolin. Selain itu 1,2 diglycerida juga bereaksi dengan sitidin difosfat etanolamina yang akan menghasilkan fosfatidiletolamina. Nah, jadi nanti si 1,2 diglycerida ini juga akan bereaksi dan akan menghasilkan fosfatidiletolamina. Nah, kemudian fosfatidiletolamina dapat juga terbentuk dari fosfatidilserin dengan reaksi dekarboksilasi. Nah, jadi dalam tahapan ini akan dengan bereaksi dekarboksilasi gitu. Sebaliknya, fosfatidilserin dapat terbentuk dari fosfaditil etanolamina dengan serin. Jadi akan menghasilkan serin dan etanolamina. Dalam reaksi ini terjadi penggantian gugus serin. Nah, begitulah tahapan atau proses dari biosintesis fosfolipid. Nah, untuk contoh terakhir dari biosintesis lipid, kita ambil biosintesis kolesterol, di mana prosesnya itu asetil koenzim A diubah menjadi isopentenyl pirofosfat dan dimetatil pirofosfat. Kemudian selanjutnya isopentenyl pirofosfat dan dimetatil pirofosfat bereaksi membentuk kolesterol. Pembentukan kolesterol ini melalui beberapa reaksi, yaitu granil pirofosfat, skualen, dan lanosterol. Nah, mungkin itu singkat, cuman perlu diperhatikan lagi gitu ya, bagaimana proses si biosintesis kolesterol ini, begitu. Kemudian ada 3 fase metabolisme lemak. Yang pertama itu beta oksidasi, kedua siklus Krebs, yang ketiga fosfolirasi oksidatif. Oke, lanjut ya. Untuk tahapan yang kedua itu adalah degradasi lipid. Sampelnya itu beta oksidasi asam lemak. Nah, itu tuh terjadi di mitokondria. Sebelum dioksidasi di sitosol, asam lemak diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil koenzim A. Nah, jadi asam lemak ditambah koenzim A ditambah ATP akan menghasilkan asil koenzim A ditambah AMP ditambah PPI. Kemudian asil koenzim A ini akan ditransport masuk ke matriks mitokondria dalam bentuk berikatan dengan karnitin atau asil karnitin yang akan menghasilkan di dalam matriks karnitin, dilepaskan dan terbentuk asil koenzim A lagi. Jadi yang tadinya menghasilkan asil koenzim A dalam ketika masuk ke matriks itu nanti akan terbentuk lagi asil koenzim A. Pada oksidasi, tiap kali 2 atom C dibebaskan dalam bentuk asetil koenzim A, dimulai lagi dari ujung karboksil dan akan dihasilkan NADH dan FADH2. Kemudian oksidasi terjadi pada atom C beta atau atom C ketiga dari ujung karboksil. Nah, inilah
yang disebut dengan B-oksidasi. Nah, oksidasi asam lemak secara singkat, oksidasi asam lemak terjadi dalam 3 langkah. Pertama, aktivasi, kedua, transport ke dalam mitokondria, yang ketiga, oksidasi menjadi asetil koenzim A. Nah, untuk tahapan B-oksidasi ini terjadi 4 urutan reaksi. Pertama, fatty acyl koenzim A, kedua, enoyl koenzim A, ketiga, B-hidroksiasil koenzim A, yang terakhir adalah B-ketoasil koenzim A. Nah, dimana yang pertama itu oksidasi. Nah, jadi asil koenzim A ini akan mengalami dehidrogenasi oleh FAD, dependent flavoenzim. Asil koenzim dihidrogenasi. Nah, jadi dalam oksidasi ini, dalam fatty acyl koenzim ini mengalami dehidrogenasi oleh FAD dan akan dibentuk FADH2. Kemudian yang kedua, hidrasi. Dehidrasi ini tuh di tahapan enoyl koenzim A. Di enoyl koenzim A, hidratase menghidrasi asil koenzim dehidrogenasi menjadi B-hidroasil koenzim A. Jadi nanti di tahapan kedua ini nanti asil koenzim A ini dihidrogenasi menjadi beta hidroaksil koenzim A. Kemudian yang tahapan ketiga adalah oksidasi. Dalam tahapan ini akan dihasilkan beta ketoasil koenzim A. Nah, jadi di dalam oksidasi ini akan dihasilkan beta ketoasil koenzim A. Keempat, pemecahan atau kleavage. Reaksi terakhir B-oksidasi akan membebaskan 2 karbon asetil koenzim A dari asil koenzim A. Jadi akan melepas dia koenzim A-nya. Kemudian dapatlah disimpulkan atau dihasilkan bahwasannya beta oksidasi akan menghasilkan asetil koenzim A, NADH, dan FADH. Itulah hasilnya. Kemudian tahapan terakhir dalam proses degradasi lipid ini yaitu pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat hubungannya dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Kemudian mamal itu mempunyai 5-25% atau lebih. Itu lipid itu dan 90% dalam bentuk lemak atau TAG, trigliserida, yang disimpan dalam jaringan adipose. Kalau dalam hewan itu lemaknya itu disimpan dalam adiposit, tumbuhan dan biji untuk perkembangan embrio. Nah, di sebelah kanan dan kiri saya ada reaksi dari pencernaan, penyerapan, dan transport lemak, dan seperti itulah prosesnya.